Selamat Bu malam. Nur. Selamat Oh malam, iya, Bu Nur. Selamat malam. malam. Ya. Selamat Saya yang malam. respon biar nyambung. Ya malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam Sini Bang saya yang Juma. respon biar nyambung dulu. Ya malam Bu. Ada yang bisa Oke. dibanting? Saya mau bertanya sama Bang Juma, yang paling pintar, yang paling cerdas. Oh Ibu jelas. dari nggak apa-apa biarkan saja. Cerdas. Ibu dari Saya praktisi mau mana ini? bertanya. Ibu Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Protestan apa Katolik Bu? Saya Protestan Bang. Oneness atau Tritunggal? Saya Tritunggal. Tritunggal, baik. Apa Oh, yang mau dia ngerti ditanyakan banyak. silakan. Bagus, bagus. Silakan. Saya mau bertanya. Kalian selalu coba dulu perincikan, jelaskan di Al-Quran. Kenapa nggak dijelaskan keakbaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kenapa nggak ada penjelasan di Al-Quran gitu loh? Jelaskan dia seperti apa, bentuknya seperti apa, benda mati, zat, benda hidup. Coba jelaskan. Oke. Sudah cukup? Tuhannya berbentuk. Satu lagi. Satu dulu, nanti kedua. Kan satu-satu. Oke. Oke? Oke, Bang. Iya, supaya panjang, Bu Nur. Supaya panjang. Bu Runda. Supaya panjang. Iya, Iya baik. loh. Baik. Permisi Bu, salam kenal dari saya Bang Suma, sang penginjil jalanan dokter buat para oten. Jadi gini, Oke. Al-Quran Oke, Bang. menjelaskan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ini Al-Quran yang mengatakan, ya. Allah tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia, yang hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya. Kan Tidak seperti apa kan kalau Ya Gimana? sabar, Bu. Sabar, Bu. Saya boleh menjelaskan kalau apa? Kristen kan Iya, sabar, Tuhannya sabar. hidup. Iya, nanti Iya. saya tanya. Menjelaskan. Giliran Beda-beda saya Kristen tanya, tuh. baru Anda menjelaskan. Oke. Sebelum saya tanya, jangan Anda menjelaskan. Oke, Oke. Bang, oke. Iya. Oke. Iya. Di ayat ini Allah menerangkan dirinya bahwa yang disebut maha besar di sana adalah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia hidup kekal, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tertidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, di sisinya tanpa seizinnya. Allah yang maha besar ini mengetahui apa-apa yang ada di hadapan seluruh makhluk dan di belakang seluruh makhluk. Dan mereka makhluk-makhluk ini tidak mengetahui apa yang ada dari ilmu Allah. Hanya Allah yang tahu sendiri atas kehendaknya. Tahtanya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Demikian sementara. Oh, itu cuman ditulisan saja di Al-Quran, nggak pernah gitu di atas Ka'bah, pusat Arab Saudi gitu ya, pusat Islam muncul gitu di hadapan, disaksikan semua umat Muslim. Tidak pernah nggak ya. bisa. Itu hanya Nggak tulisan bisa. saja. Karena Tuhan kami itu bukan makhluk. Hanya Oh. Tuhan makhluk itu yang bisa terlihat. Ya, Jadi, hanya Tuhan makhluk Tuhannya- yang bisa Tuhannya terlihat. bentuk- Bisa didengarkan apa, dulu dong? penjelasan Tuhannya- Ibu. Ibu kan bertanya. Tuhannya bentuknya apa dong, Bang Juma? Tuhan situ, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bentuknya itu- apa, Bang? Gini Bu. Tuhannya para nabi diajarkan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi bentuknya tidak bisa digambarkan. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Oh, Gimana? berarti Tuhannya bisa dipertanyakan dong, istilahnya dari Ya, jat silakan, kah, silakan. dari benda mati Silakan. kah, dan- Guru Runda, Kalau mode TikTok aja, Guru Runda. Iya. Kalau maha tinggi Oke, mah orang oke. PAUD juga ngerti. Oke. Sekolah PAUD juga ngerti maha tinggi pencipta alam semesta. Sekolah Oke, PAUD oke. juga ngerti, Bang. Oke, nanti giliran Ibu menjawab. Oke? Nanti giliran Ibu menjawab. Jadi Tuhan kami itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Jadi sesuatu yang bisa digambarkan itu adalah makhluk. Jangankan makhluk, akal Ibu yang ada di batok kepala Ibu nggak bisa nunjukkan wujudnya seperti apa. Tapi ada kan akal Ibu? Ada kan? Tapi Ibu nggak bisa menunjukkan itu. Apakah boleh narasi Ibu ini saya katakan, oh Anda tidak berakal karena Ibu tidak mampu menunjukkan akal Anda. Boleh Nggak Anda tunjukkan bisa. akal Anda? Boleh. Oke. Boleh. Saya Jangan tanya dulu. bersamain dong. Ibu Oh, bisa. ya. Bung. Ya. Tunggu. Jangan kamu- Ibu bisa menunjukkan, sabar. Ibu bisa menunjukkan akal Ibu bisa seperti apa wujudnya, boleh? Saya kan manusia, Bang. Kan ini kan ceritanya Nah, kalau Tuhan. Anda Bang. manusia, dengarkan.
Kalau Anda yang manusia Mana aja yang tidak saya, mampu gitu. menunjukkan akal, sabar. Saya kan manusia biasa. Iya, makanya saya tanya, kalau Anda sebagai manusia biasa terus ingin melihat Tuhan yang luar biasa, itu logikanya di mana? Sementara akal Anda juga adalah milik Anda sendiri, tapi Anda tidak bisa menunjukkan. Mana akal Anda sekarang? Coba, boleh enggak Anda nunjukkan wujud akal Anda? Boleh enggak? Bang Juma, maaf. Enggak, jawab dulu. Jangan kamu samakan Jawab dulu. Tuhan dengan Jawab dulu, Ibu. Ini saya belum tanya tentang Tuhan, Ibu. Baru akalnya, Ibu. Bisa tidak Ibu menunjukkan akal Anda? Wujudnya seperti apa? Boleh? Bisa? Dapat? Beda Tuhan, Suma. Beda Tuhan. Tuhanmu tuh beda. Tunggu. Samuel diam dulu, Tunggu, Samuel. Tunggu, ini akal. Samuel diam dulu, Samuel. Sabar, nanti saya akan tanya tentang Tuhanmu. Sabar. Saya tanya dulu wujud akal Beda, Ibu ini. Tuhanmu tuh Tuhan negeri Mekah. Sabar. Udah SD, turunin dulu. Tuhan Samuel itu Tuhan kan di dalam kandang binatang. Sabar ya. Tuhanmu tuh Kita beda. sedang tidak Jelas membahas. beda. Sabar. Tuhanmu itu Tuhan di kandang binatang. Oke? Tuhan Kenapa kecil sih Tuhan Kristen? Anda itu. Kenapa sih Kristen selalu ngaco ya? Kenapa ya? Ibu, tolong tunjukkan akal Ibu ke saya. Kalau Ibu tidak mampu menunjukkan akal Ibu, bolehkah saya mengatakan Ibu tidak berakal? Boleh enggak? Boleh enggak? Begitu. Enggak, saya jangan begitu. Oh, begitu. Saya Bukan kan- itu yang saya jangan minta. marah-marah dong, Bang. Saya Jangan marah-marah, Bukan. Bang, gimana? Nggak boleh. Justru saya sedang melucu ini, Bu. Kita diskusi, Sedang melucu saya hanya bertanya. Iya, ini Apa diskusi. iya dijelaskan? Ini Allah diskusi. itu dijelaskan nggak dalam Saya Al-Quran minta itu ini seperti saya apa? Dan minta saya jawab, kan? Anda. Saya sudah jawab, Bu. Saya sudah jawab, laisa kamislihi syai. Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Nggak bisa Berarti Tuhan itu dilihat. Ya, nih Bang. Pada dasarnya manusia itu meyakini apa yang dia lihat. Dulu bahwa Anda tidak punya akal karena Anda tidak melihat akal Anda. Akui dulu. Lah, larinya ke akal sih, Bang. Akui dulu Anda tidak berakal karena Anda tidak bisa melihat akal Anda. Akui dulu. Aku itu banyak mak pindah topik aja, dia nggak bisa dia. Nggak usah lari-lari ke akal. Oke, nah sekarang aja Anda tidak jawab. Oke. Sekarang Bentuk Anda zat tidak A, berakal. Zat cair, zat manis, zat pahit, zat asin, atau Oke. benda mati, Oke. benda hidup, gitu aja sih Baik. jawabnya gampang kok lari ke akal. Baik ya Bu ya. Allah Subhanahu wa taala itu khalik. Dimensinya beda dengan makhluk. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba, yang bisa kita rasakan hari ini itu makhluk, dimensi makhluk. Di dalam kitabnya orang Yahudi dan Islam itu sama. Al-Quran menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, maha tinggi itu laisa kamislihi syai, tidak serupa dengan apapun. Sama dengan 2 Samuel 7 nomor 22, 1 Tawarik 17 nomor 20, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. Sekarang saya balik bertanya kepada Ibu. Oke. Boleh ya? Udah Oke. siap? Siap. Oke. Baik. Tolong terangkan kepada saya. Memangnya kamu di surga melihat siapa, Suma? Memangnya kamu di surga melihat siapa? Pengaco, Kamu di sini datang melihat lagi siapa? pengaco. Eh? Woi, tahan dulu. Tahan Yang dulu, jelas. 1 lawan 1. Kenapa sih selalu ngaco begini, terstruktur masif banget Mbak pengaco Esti, nih? jangan naikkan dulu ya Mbak Esti ya. Ya, Jangan lanjut. naikkan yang baru, biarin aja yang di bawah. Jangan naikkan dulu. Oke, siap. Oke. Oke. Pertanyaan Bang. saya, Tuhan Anda bisa dilihat. Tuhan Anda bisa dipegang. Tuhan Anda kemudian bisa diludahin, bisa ditampar, bahkan bisa dibunuh oleh makhluknya sendiri. Iya, Apakah benar. Anda berpikir bahwa Iya. dengar, iya benar, bahwa Tuhan Anda itu terdiri dari zat padat, zat cair, zat gas? Silakan. Oh. Tuhan saya Yesus Kristus turun ke bumi dari surga dengan kapasitasnya sebagai manusia. Namanya juga sebagai manusia. Kalau manusia berkata benar, ditampar orang kebanyakan. Itu 100% real.
Nggak suka orang berkata-kata benar Oke. didengar oleh Oke. iblis. Itulah yang Oke. terjadi sama Tuhan Yesus. Oke. Oke? Hmm. Oke. Ah, Oke. tuh. Berarti Tuhan Anda betul punya kelamin? Oh, betul. Betul, Bang. Kan manusia biasa turun ke bumi. Tuhan Itulah Anda punya mukjizatnya. iya, Tuhan Anda punya anus. Tuhan Anda punya anus. Punya. Manusia biasa dengan kapasitas manusia biasa. Oke. Oke, baik. Ketika Tuhan Anda Yesus Kristus yang manusia itu datang ke atas muka bumi, dia ateis atau dia bertuhan? Oh. Dia di Alkitab tidak dijelaskan bertuhan, tapi punya Bapa yang mengutusnya. Yang jelas bukan Tuhanmu ya, Tuhan Israel. Bukan Tuhanmu. Ya, saya juga tidak ingin mengakui Tuhan Anda yang bertanduk tujuh bermata tujuh itu sebagai Tuhan Bukan saya. Tuhan Oke? Allah ya kan? Itu Sekarang- dipertanyakan sia-sia Iya, Tuhanmu itu. iya, Tuhan kami tidak bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Oke. Iya, Sekarang Tuhan ketika Israel Tuhan yang Anda yang mengutusnya. sabar. Ketika Tuhan Anda itu bertuhan, Anda katakan tidak bertuhan. Tuhan Anda itu berdoa kepada Tuhan, Anda katakan tidak berdoa kepada Tuhan. Ini yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu ateis siapa? Oh, gini saya jelaskan dulu, Bang. Sini saya jelaskan dulu. Iya. Tuhan Yesus nggak punya Tuhan. Allah Bapa Tapi di dia sorga. tapi Dengar dia dulu. mengatakan di dalam Yohanes Dengar dulu 4. penjelasan Sabar dulu. saya, kamu dulu yang ngomong. Saya Jangan jelaskan berbohong dulu. di sini. Jangan berbohong. Jangan Saya berbohong. jelaskan dulu. Yesus Saya nggak mengatakan, berbohong. jangan dusta. Yesus mengatakan dalam Yohanes 4:22, aku menyembah apa yang aku kenal. Kenapa Yesus menyembah kalau dia tidak bertuhan? Oh, kan itu kan Bapak yang mengutusnya. Saya tanya, jangan belepotan. Allah itu Kenapa satu Yesus gelar. bertuhan? Dengarkan. Oh. Kenapa Yesus bertuhan kalau Bukan, dia bukan ateis? bertuhan. Allah itu gelar, Bang Juma, gelar. Bukan Aku Tuhan. mengenal apa Gelar. yang aku sembah. Aku mengenal apa yang aku sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kamu sembah. Yesus punya sembahan. Yesus bukan ateis. Siapa yang mengajari Anda bahwa Yesus ateis, tidak bertuhan? Allah itu gelar. Allah itu gelar. Saya Bang tidak Juma. tanya gelar. Saya tidak tanya itu. Tuhan Anda yang manusia itu tidak ateis tapi bertuhan. Siapa yang ngajarin dengar Anda dulu. kalau Yesus itu ateis? Ibu Nur sekarang bicara 1 menit. Enggak ada yang ganggu, silakan. Ini dengar ya. Di dalam Wahyu 6 ayat 1 jelas di situ tertulis, kata Tuhan Yesus berfirman, akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, aku datang dari atas dan kembali ke atas. Oke, itu udah jelas. Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus itu adalah satu gelar. Tetapi Allah Bapa yang mengutus dia sudah diberi kuasa menguasai akhirat, surga dan bumi. Ya, itu kuasanya dan menghakimi orang mati dan orang yang hidup. Jadi Tuhan Yesus meyakini Tuhan kami bukan mati, Tuhan yang hidup. Turun ke bumi supaya disaksikan semua orang. Dan perlu Anda ketahui, Tuhan Yesus tidak membawa agama. Barang siapa percaya, selamat. Itu penjelasan saya. Cukup. Dan kalian selalu bilang Yahudi ya. Waktu Tuhan Yesus pun datang, Yahudi tidak terima. Karena apa? Karena persaingan Raja Herodes. Tetapi Yahudi mengimani Tuhan Yesus dengan kata Mesias. Orang itu masih menunggu. Tetapi Tuhan Kristen sama Yahudi satu Tuhan. Karena Allah dan Putra dan Roh Kudus satu tubuh. Orang itu ini meyakini Mesias. Jadi Yesus disebut orang itu Mesias, masih menunggu. Allah Kristen, Yahudi bukan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah kalian saja. Bentuknya seperti apa, bagaimana, nggak tahu. Oke. Kibulan yang pertama dihasilkan dari orang yang tidak berakal, karena dia tidak mengetahui kitabnya sendiri. Dia mengatakan Wahyu 6 nomor 1,
Wahyu 6 nomor 1 itu bunyinya, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Bullshit yang kayak begini mau berdialog dengan saya. Pendusta, Perlu saya bahlul, tapi- dongeng, Ibu diam tidak dulu, ini giliran berakal, Banyuma, Bu. tidak berakal, Ibu diam. buta Kamu tentang Bible. kamu otakmu pintar-pintar blinger. Orang Stop dulu, stop dulu. Ibu tadi stop dulu. No. Wah, Ibu Buta tadi bicara. Bible. Ibu nggak bisa diskusi ya? Ibu ini Buta minoritas Bible. kok kacau begini. Oh Tuhanmu, Tuhan Buta Yesus tidak Bible. pernah seperti kamu. Ibu Buta ada Bible. orang yang bicara, Bu. Hormati orang Buta yang bicara. Bible, buta Bible, Kabur, kan? Dompala, Kardoba, tidak punya otak, tidak punya akal. Wahyu 6 nomor 1 tidak bunyinya kayak begitu. Yang benar Wahyu 1 nomor 8, akulah awal dan akhir. Kalau ada makhluk dikatakan awal, yes, itu udah jelas itu. Awal berarti bukan yang paling awal, bukan maha awal. Akhir bukan berarti dia maha akhir. Segala yang punya awal, segala yang punya akhir itu makhluk. Makhluk tompel. Pahami itu. Kabur dia, Bang. Biar Jadi dia nggak boleh Banyuma, bicara nggak lagi. apa-apa. Nggak boleh lagi ngomong kalau udah kabur. Boleh lah. Nggak Boleh. apa-apa. Terusin Banyuma. Ya sudah. Ya sudah. Kan Buat edukasi di pada bawah. yang di bawah. Buat edukasi di bawah. Lanjut. Ya, jadi lalu kemudian ketika saudara mengatakan bahwa Tuhan kami bukan Allah Subhanahu wa taala. Wow, Anda keliru, Anda banyak belajar dulu. Bawa orang yang paling menguasai Bible hadapi Bang Suma. Oke? Tentukan tempat kita hadir. Kita ketemu di situ. Siarkan semua TV swasta dan TV nasional di negara ini. Biar Bang Suma yang hadapi kalian tentang Bible, supaya kita bercerita tentang kebenaran, jangan ada dusta di antara kita. Roma 1 nomor 25 jelas Tuhan yang dimaksud kekal, tak nampak, tak terlihat itu Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Anda mau kemana? Anda mengatakan Tuhan kami nggak ada karena Anda tidak bisa melihatnya. Bagaimana Nabi Musa mengajarkan Tuhan itu tak nampak? Keluaran 33. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Kalaupun malam ini kamu bisa melihat Allah, seketika kamu mati. Seketika kamu mati. Dan kamu tidak bisa bersaksi, oh semalam saya melihat Allah. Gak bisa. Karena tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Itu yang Anda harus pahami. Para nabi mengajarkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Di dalam kitabnya orang Yahudi Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Tuhan Anda iya, sembahan Anda iya. Anda sudah akui, dia punya nonot, dia punya anus. Itu Tuhan Anda. Jangan bandingkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang keluar dari. Jangan bandingkan dengan itu. Jangan bandingkan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang nonotnya butuh bidan. Jangan bandingkan pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang butuh dada. Jangan. Ini Bang Juma Diam dulu Anda, diam belum kalau selesai. Jangan diam. Anda bandingkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda yang pernah menjadi orok. Tanpa air susu ibunya, dia tidak akan Turunkan dulu diam. ini penyebar ini, Esti. Turunkan dulu dia. Jangan Anda bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dengan seonggok bayi Yahudi yang lahir, yang dihina, dinista dan ditolak oleh sebangsanya. Jangan. Allah pencipta langit dan bumi itu Maha Suci, Maha Tinggi. Lantas Anda mengatakan, "Oh, mana Tuhanmu? Seperti apa saatnya?" Kan udah dibilang sama Yesus, Bapak yang mengutus aku tidak bisa kau dengarkan suaranya, wajahnya tidak pernah kau dengar. Kau lagi minta lagi, dasar bahlol. Tuhan sudah dinyatakan oleh para nabi tidak bisa dilihat. Minta, mana Tuhan itu? Seperti apa saatnya? Lanjut Bang Hadi. Oke, ya. Yang lain sebentar ya. Pak penyebar diam dulu, nanti ada waktu. Tadi gini juga nih teman-teman ya. Ini harus diluruskan. Ini sangat-sangat menyesatkan. Anda diam dulu, turunin dulu Bu Esti kalau nggak mau diatur lah. Ini harus edukasi. Dia tadi ngatakan gini Ibu tadi itu. Allah kami kan bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kami kan gelar katanya. Nah, ini dia nih gabrul, dia minta ampun nih. Sudah nyolong kata Allah, dia salah gunakan pula gitu loh.
Ini harus diluruskan nih pernyataannya Bang Juma. Allah kami kan bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah kami kan Allah itu gelar, gitu loh. Nah, ini nih yang menjadi problem nih. Sudah bodoh dipromosi lagi di sini. Ini harus diluruskan dulu Bang Juma sebelum ke Bang Pano. Silakan. Iya, itu tidak salah Bang Handi. Tuhannya memang tidak maha suci karena mati terkutuk. Betul itu. Tuhannya memang tidak maha tinggi. Karena kenapa? Yahya Yohanes Pembaptis lebih tinggi daripada Tuhannya. Wajar itu. Sementara Tuhan kita di dalam Yesaya 57:15 jelas sekali diterangkan bahwasanya Tuhan itu, Allah itu mengaku dengan dirinya, esensi dirinya. Apa yang dikatakan? Akulah Allah yang maha suci dan maha tinggi, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat tinggi yang suci, bukan tempat rahim manusia yang kotor dan kandang binatang yang bau busuk. Ini pernyataan Tuhan. Yesaya 57 nomor 15. Itu Tuhan yang benar itu seperti itu. Maha suci, maha tinggi, maha kudus. Lawang Tuhannya tadi udah diakui punya anus. Apakah itu maha suci? Tidak. Saya kira sangat jelas ya. Orang-orang Kristen ini kalau tidak karena kebencian, tidak mungkin kemudian mereka itu naik mencari saya, nggak mungkin. Kecuali memang betul-betul ya mereka menyadari bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah mutlak kebenaran. Hanya ada dua, mencari kebenaran atau mencari ribut. Itulah oten. Silakan. Oke, terima kasih. Sebelum ke yang lain kita sambut dulu ya Bang Vano. Bang Vano, selamat malam. Malam saudara-saudaraku di Mal. Ya, malam Bang, malam. Anda tadi sudah mengikuti topik Pak. Menurut tadi Kristen itu, Tuhan itu harus dilihat, Tuhan itu punya bentuk, Tuhan itu sama seperti kita punya fisik begitu. Pendapat Pak Vano silakan. Ini Pak, kalau tentang apa itu melihat bentuk atau wujud Bapa pencipta langit dan bumi itu sudah dia berkata-kata di mana itu ya, di perjanjian lama, satupun orang tidak bisa melihat Bapa itu. Betul? Nah, jadi makanya ketika ibu tadi itu makanya tadi aku meminta naik ini tadi. Sebenarnya aku hanya mendengarkan aja tadi. Mengikut aja dari bawah karena ibu itu mengatakan macam mana bentuk Tuhanmu, kenapa kamu tanya Tuhan apa orang lain sedangkan Tuhanmu saja enggak pernah kamu tengok, kan begitu. Dan lagi pula di Alkitabmu mengatakan tidak satu orang pun tidak boleh melihat, tidak sanggup melihat Bapa. Nah, maka saya datang ke sini atau gabung di Komal ini untuk meluruskan kepada saudara-saudaraku Kristen ya, yang mana yang dikatakan Yesus ya, itulah yang maunya kita apa. Jangan ke sana ke situ. Karena kebanyakan yang disampaikan Bang Juma ini betul, jujur ya. Cumanya saja kita tidak mau menerima kenyataan. Jujur ya, aku Kristen kok. Ya. Tapi yang saya sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudara, kalau diskusi, ya, kalau kita betul-betul bertukar pikiran ya, berdiskusi, harus kita mendengarkan yang bicara dulu. Kita persilakan satu-satu. Jangan belum lagi dia selesai ngomong sudah kita potong-potong. Jadi sehingga tidak mengerti-ngerti kita nanti. Jadi kalau sepakat tidak sepakat itu terserah saudara nanti. Kan begitu kan Pak Juma? Benar Bang, benar. Nah, jadi yang saya maksud kepada saudara-saudaraku Kristen, ya dengarkan dulu. Karena ada waktu yang sudah diberikan kepada kita, misalnya 1 menit ya 1 menit. Jangan dulu jawab. Nanti ada juga waktu untuk bicara nanti.
Di situ sampaikan. Nah begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya tonton dari bawah ini, aduh, apa ini? Ketika ditanyakan nanti siapa Tuhanmu, nah udah ini nggak berterima. Nah, disampaikan kata Yesus nanti, Yesus mengatakan aku hanya utusan, tidak bisa melakukan sesuatu apapun dari diri saya ini tanpa seizin Bapa. Oh, nggak berterima. Kenapa? Ada apa? Itu satu pertanyaan dalam hati saya. Ada apa dengan apa ini? Nah, karena mengapa? Karena diandalkan adalah doktrin. Ya, doktrin itu dari mana? Dari ajaran-ajaran apa ini tadi? Paulus ini, ya kan? Mana pernah Yesus mengatakan aku sembah? Sembah aku sembah. Yang dia katakan apa di sana? Allahku Allahmu. Kan begitu. Nah, apa yang ku sembah itu yang kalian sembah. Nah, itu yang dia maksud. Bang Pano sebelum ke Bang Juma, Bang Pano saya potong. Dia tadi mengakui bahwa Yesus itu ateis. Kurang tahu juga aku ke sana, Pak. Kalau ateis ini, karena belum masuk aku ke sana. Oke. Kita beri kesempatan. Tidak bisa saya bicarakan tentang yang belum saya apa. Oke. Baik, Bang Juma silakan direspon. Iya, jadi sederhana sebenarnya ya, sekiranya teman-teman Kristen itu ingin jujur belajar, mendalami Bible, memahami Bible berdasarkan dengan akal sehat. Masalahnya ya mereka justru menggenapi apa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka ingin mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kalam ilahi. Padahal kalau kita melihat di dalam kitabnya mereka, 1 Timotius 6 nomor 16 sebenarnya itu cukup sebenarnya untuk menggambarkan Tuhan yang sebenarnya itu. Apa yang dikatakan di sana? Wa wahidan la yakhda'al maut. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini yang tidak pernah takluk kepada maut ini? Artinya tidak pernah mengalami kematian, hidup kekal, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Siapa beliau ini? Yang pertama, dialah satu-satunya yang tak takluk kepada maut. Yesus gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus gugur. Seorang pun tak pernah melihat dia. Yesus gugur. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus gugur. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus gugur. Ini siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kristen selalu kalah, tetapi ngotot jika berdiskusi atau berdebat dengan teolog Islam. Namun anehnya tetap ngotot dan tidak berani mengakui kesalahannya. Hal ini sebetulnya sangat memalukan.